Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan, karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya.
Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mari saudara, saya undang kita semua untuk membacakan Mazmur 91 sebelum kita memulai ibadah kita. Kita bacakan dengan iman. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ada amin saudara? Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami ada sampai hari ini itu bukan karena kuat gagah kami, tapi kami yakin itu karena perlindungan-Mu yang sempurna untuk setiap hidup kami. Karena Engkau yang membentengi kami daripada malapetaka. Sebentar kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, kami mau memuji, menyembah-Mu, Allah segala Allah. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari saudara gerakan tubuhmu. Kita mau menyanyi buat Tuhan, amin. Lebih sukacita lagi. Hey. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oh yeah. Mari saudara sama-sama kita nyanyikan dari awal. Jangan lelah.
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ada sukacita, amin saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan Dia yang akan menopang mengajar saudara. dan menopang, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Kami siap dibangun Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saudara katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Kami siap dibangun ya Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa setiap hati kami. Biarlah hati kami boleh menyenangkan-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami boleh manis Kau dengar ya Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak
bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Selama kami hidup, selama ku hidup. ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. nyanyikan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Ya Tuhanku, Ini kerinduan kami Tuhan. aku hendak bernyanyi bagimu Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. selama ku hidup. Katakan ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu saja Tuhan. kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Manis kau dengar, Tuhan. manis kau dengar, Tuhan, Dan hatiku bersuka
puji-pujianmu, pengagunganmu untuk rajamu, untuk Yesus. Engkau yang telah meluputkan hidup kami Tuhan dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pengagungan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar Engkau boleh disenangkan Tuhan lewat apa yang kami lakukan. Katakan menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Kami hidup hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Aba. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan segenap hatimu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan. Ini kerinduan kami, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau sediakan bagi kami, untuk rencana Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan. Dan lebih dari itu, kami juga akan menerima sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Oke, saya akan bagikan kepada Anda semua, khususnya pada Injil Markus pasalnya yang ke-11. Injil Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Markus pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan saya akan membacakan buat saudara untuk cepat, ya, tentang pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa, ya. Oke, 1, 2, dan 3.
Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Ya, ini bicara tentang doa dan khasiat daripada doa itu sendiri. Karena hari-hari ini betapa pentingnya hubungan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang berharap kepadanya, menyikapi tentang keadaan akhir-akhir ini, saudara. Dan saya melihat, dan Tuhan taruh di hati saya, bahwasanya betapa pentingnya hubungan itu, atau betapa pentingnya doa yang kita lantunkan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita suka merasa bahwa doa ini kok belum dikabulkan, atau seringkali kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak mengena di hati kita, khususnya ketika Yesus berkata bahwa kalau kau punya iman, maka engkau bisa memindahkan gunung sekalipun. Ya, aku berkata kepadamu, ayat 23, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, ini bicara tentang bagaimana kerajaan Allah itu sesungguhnya harus berbuah, saudara. Ya, artinya kita sebagai pribadi-pribadi yang harus melebarkan kerajaan Allah dan menghasilkan buah yang banyak. Yesus mengutuk pohon ara ini karena ada ceritanya, saudara. Mari kita lihat dalam Markus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-14. Coba kita akan baca bersama-sama, ya. Nah, ya, di ayat yang ke-13, dari ke-13, 12, 13, 14. 12, 13, 14 dari Markus pasal yang ke-11. Ayat 12 katakan, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ya, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita asing mendengar bahwa Yesus mengutuk, ya, tetapi dia melihat bahwasanya pohon ara ini tidak berbuah, walaupun di situ dikatakan sebab memang bukan musim buah ara. Tapi saya mau katakan buat saudara, sebagai pribadi-pribadi yang harus menghasilkan buah untuk kerajaan Allah, maka saya dan Anda tidak mengenal musim. Amin, saudara. Tidak mengenal musim. Entah itu musim pandemik, entah itu musim COVID, entah itu musim apapun. Dan saya melihat bahwa sesungguhnya kita tidak kita terobsesi dengan waktu, tidak selalu terseret dengan perkara-perkara di sekeliling kita. Tugas kita ialah jelas, selalu menghasilkan buah. Nah, kalau berhubungan dengan doa, kalau Anda berkata bahwa memindahkan gunung itu sulit, memang demikian, saudara. It would seem impossible to move a mountain into the sea. Ya, jadi itu sesuatu yang mustahil. So Jesus used that picture to say that God can do anything. Jadi dalam hal itu dia sedang menggambarkan bahwa yang sulit sekalipun dia bisa melakukannya. Tetapi itu bicara tentang buah-buah yang harus kita hasilkan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang kering, Kristen-Kristen yang kering, yang hanya tahu ibadah saja tapi tanpa menghasilkan sesuatu. Hanya tahu baca firman saja tetapi tidak menghasilkan sesuatu. Hanya
memuji dan membesarkan nama Tuhan tetapi tidak menghasilkan sesuatu di hari-hari kehidupan kita. Justru di dalam pandemik ini, di dalam COVID-19, buah-buah itu harus dihasilkan. Khususnya keluarga dan rumah tangga bisa melihat itu. Mungkin dulu mereka tidak melihat, atau mungkin orang-orang terdekat, orang-orang saya, orang-orang Anda yang terdekat tidak melihat itu. Dan sekarang mereka bisa melihat bahwasanya kita menghasilkan buah itu. Nah, di dalamnya Yesus melihat sesuatu yang dia bisa bagikan kepada murid-murid. Yesus katakan, kalau engkau di dalam aku, maka engkau juga bisa berdoa seperti itu. Engkau bisa mengatakan seperti itu. Dan hari ini saya yakin dan percaya kita pun bisa melakukan hal yang sama. Amin. Kita bisa keluar dari krisis, kita bisa keluar dari persoalan, kita bisa keluar dari masalah, himpitan, apapun, sakit, penyakit, ya. Saya yakin dan percaya ibadah akan dibuka kembali, akan normal kembali. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang permintaan kita itu kepada Tuhan. God will answer your prayers. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tetapi tidak sebagai jawaban dari sikap mental positif kita, ya. Kita memiliki sifat mental positif dan kita katakan berpindahlah engkau. Saya mau katakan buat saudara bahwa yang disuguhkan oleh Yesus bukan fokus kepada persoalannya, tetapi fokus kepada iman kepercayaan kepada Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi, kita bukan fokus kepada persoalan dan masalah yang ada di depan kita, tetapi kita fokus akan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena yang akan memindahkan, yang akan menyembuhkan, yang akan merubah, itu adalah Tuhan sendiri. Nah, dengan iman kita jangkau Tuhan. Nah, kita melihat ada beberapa hal yang harus saya dan Anda mempertemukan antara apa yang ada dalam kita dan mempertemukan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, supaya pertemuan itu menghasilkan mujizat yang luar biasa. Yang pertama, saudara, coba kita melihat ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dengan jelas Yesus mengatakan demikian. Ayo baca sama-sama, saudara. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Amin, saudara. Yesus tidak berkata fokuslah kepada masalahmu, fokuslah kepada objek, ya. Fokus kepada apa yang kau minta. No. Tapi Yesus mengatakan percayalah kepada Allah. Lihat ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Lihat ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Percayalah kepada siapa? Percayalah kepada Tuhan, saudara. Jadi yang pertama, God will answer our prayers, ya. Other condition must be met. Yang pertama, you must be a believer. Saya dan Anda harus menjadi orang-orang yang percaya. Amin, saudara. Sekali lagi, saya dan Anda harus menjadi orang-orang yang percaya. Percaya bukan kepada objek, percaya bukan karena situasi dan kondisi, tapi kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mampu merubah segala sesuatu. Ini doa yang berkhasiat. Ini doa yang dianjurkan, dinasehatkan oleh Yesus, bahwa sesungguhnya saya dan Anda harus memiliki kepercayaan itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka berarti kita adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sungguh-sungguh tahu dan mengerti bahwa hanya kepada Tuhanlah kita berharap dan berserah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bicara tentang you must not hold a grudge against another person. Coba kita lihat bagian terakhir. Ini yang seringkali juga menghambat permintaan kita, menghambat doa kita. Coba lihat ayat 25. Kita baca sama-sama, saudara, dari Markus pasal yang ke-11, 1, 2, dan 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau saya dan Anda masih menyimpan, masih ada barang sesuatu, ya, terhadap seseorang yang sifatnya negatif, ya,
entah itu iri, grudge itu artinya iri, ya. Terus ada perasaan dendam gitu, ada perasaan yang kecewa, sakit hati, maka Yesus katakan, dinasihatkan oleh Yesus untuk diampuni terlebih dahulu, dilepaskan terlebih dahulu. Kalau saya ingin berdoa sesuatu yang katakanlah yang menjadi kerinduan kita, maka ada hal-hal yang sebetulnya harus kita lepaskan terlebih dahulu. Mungkin ada orang yang kita benci, yang kita marah, kita nggak suka, lepaskan dulu, saudara. Alkitab katakan bahwa saya dan Anda harus mengampuni terlebih dahulu. Kalau tidak, maka doanya itu akan tetap mentok, saudara. Jadi murid-murid diajar oleh Yesus, jangan berpikir bahwa hanya Yesus yang bisa berdoa seperti itu. Yesus katakan, engkau sebagai murid-muridku, saya dan Anda sebagai murid-murid Tuhan juga bisa berdoa seperti itu, ya. Dan khususnya berdoa untuk jiwa-jiwa, saudara, ya. Tadi dikatakan Yesus kecewa karena ketika dia lapar akan apa? Lapar akan jiwa-jiwa, ya. Boleh lapar secara jasmania, tetapi kita boleh mengartikannya sebagai lapar akan jiwa-jiwa. Dan ketika dia menemukan ternyata mereka tidak berbuah, Alkitab katakan dia kutuk gitu. Saya dan Anda adalah pribadi-pribadi yang bisa berbuah dan selalu dapat berbuah, walaupun memang bukan musim buah, ya. Apa artinya? Sekarang bukan musimnya untuk mencari jiwa, sudah. Setuju nggak? Ya. Gereja-gereja, ya, panggung-panggung tertutup dan ditutup. Tapi saya mau katakan buat saudara, untuk menjadi berkat, untuk mendapatkan jiwa-jiwa harus kita lakukan. Dan salah satunya yang Anda lakukan sekarang adalah seperti ini, ya. Kita online service, kita Zoom, kita sedang menghasilkan jiwa-jiwa dan orang-orang menonton. Orang-orang juga terlibat. Dan saya mau katakan buat saudara, itu adalah hal yang baik, ya. Dan saya yakin dan percaya siapapun yang sedang mengerjakan acara ini, yang saya yakin dan percaya terlibat di sini adalah pribadi-pribadi yang selalu mau bekerja sama, walaupun kita tahu ini memang bukan musim jiwa-jiwa. Tapi bagi Yesus, pohon ara itu harus juga menghasilkan meskipun tidak dalam keadaan musim buah. Oleh sebab itu Alkitab katakan, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, ya. Biar orang lain tidak lagi menghasilkan, jangan lagi orang lagi mencari-cari engkau, karena engkau begini, engkau begitu, biarlah orang lain tidak makan buahmu, tidak makan hasilmu untuk selama-lamanya. Jadi hal yang kedua, kalau ada sesuatu, ya, yang menurut kita ganjalan kepada orang lain, baiklah kita selesaikan terlebih dahulu. Dengan kata lain, di dalam hati biarlah saya dan Anda mengampuni dia terlebih dahulu, atau minta ampun kepada orang yang bersalah, atau kita bersalah kepada dia. Itu bukan sesuatu yang terlalu sulit, karena kalau dibandingkan dengan doa yang ingin kita lantunkan, ingin kita nyatakan, jauh lebih besar lagi doa di hadapan Tuhan untuk Anda kiranya mendapatkan apa yang Anda desire, rindukan dan inginkan, ya. Kalau hanya cuman persoalan benci, dendam, marah, iri, sakit hati, saya yakin dan percaya itu adalah sesuatu yang tidak berharga, saudara. Dibandingkan dengan doa kita, dengan permohonan kita, itu sesuatu yang sampah sifatnya. Kenapa demikian? Karena Yesus yang begitu hebat sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Dan yang ketiga yang saya mau beritahu buat saudara, you must not pray with selfish motives. Artinya saya dan Anda tidak boleh, ya, tidak boleh berdoa dengan motivasi untuk keinginan diri kita sendiri, ya, untuk keinginan diri kita sendiri. Oleh sebab itu Alkitab katakan di sini, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Pertanyaannya, buat apa kita mau pindahkan gunung, saudara, ya, ke laut, ya? Dia memberikan contoh itu untuk buah, ya, menghasilkan buah. Jadi kalau motivasi kita hanya cuman buat sok-sok, motivasi kita hanya cuman
untuk kepentingan diri kita sendiri, motivasi kita hanya untuk pemuasan daging, maka doa itu akan sulit terjawab. Doa itu akan tetap menjadi doa yang biasa dan hanya dilantunkan dan hanya sampai di atap-atap rumah, ya. Jadi kita harus cek and recheck terlebih dahulu, apakah doa kita ini adalah doa yang bukan karena kedagingan. Kenapa kita tidak mulai dengan berdoa untuk bangsa dan negara? Kenapa kita tidak mulai dengan berdoa untuk kota kita? Kenapa kita tidak mulai dengan berdoa untuk keluarga kita? Kita berdoa untuk sahabat teman-teman kita. Kita berdoa untuk pandemik ini. Kita berdoa untuk perekonomian, ya, supaya tidak terjadi krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis pangan, ya, atau krisis-krisis yang lain. Kenapa kita tidak berdoa terlebih dahulu untuk hal yang itu? Bukankah itu bukan sesuatu yang sifatnya selfish, bukan sifatnya serakah, bukan untuk kepentingan kita? Kita berdoa dulu untuk kampung-kampung, untuk daerah-daerah. Oke, tidak dilakukan di gereja, tapi ada banyak waktu tiap-tiap hari kita di rumah bisa lakukan itu. Pagi kita bangun, kita berdoa untuk mereka dulu. Siang kita ada, setelah makan siang boleh kita berdoa untuk hal-hal seperti itu. Malam kita ada juga waktu untuk hal-hal seperti itu. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan mengizinkan pandemik ini terjadi, salah satunya adalah mendekatkan kita kepada Tuhan. Untuk lebih lagi berdoa untuk orang-orang yang susah, untuk orang-orang yang terkena masalah dan persoalan. Saya yakin dan percaya tidak terlalu lama, butuh waktu yang lama tidak untuk mendoakan mereka. Dan after that, setelah itu kita boleh berdoa untuk kerinduan dan keinginan kita. Saya yakin dan percaya kalau kita nggak fokus, ya, dengan objek, kita fokus percaya kepada Tuhan, maka itu semua niscaya akan menjadi milik kita. Dan yang keempat, yang terakhir, your request must be for the good of God's kingdom, ya. Permintaan kita harusnya itu untuk kebaikan kerajaan sorga. Amin. Untuk kebaikan sorga yang mulia, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh berdoa untuk orang-orang yang mungkin jauh dari Tuhan. Kita boleh berdoa untuk teman, sahabat, keluarga, ya. Kita boleh berdoa untuk anak-anak, kita boleh berdoa untuk orang tua, kakak, adik-adik kita. Kita berdoa buat ipar, keponakan, sepupu. Kita boleh berdoa untuk mertua kita, untuk mantu kita. Semuanya untuk kebaikan kerajaan sorga. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya permintaan-permintaan kita selanjutnya menjadi mudah di hadapan Tuhan. Ada banyak orang seringkali saya pegel, saya minta disembuhkan. Saya yakin dan percaya itu adalah hal yang memang harus diminta oleh Tuhan. Tetapi pada saat ada waktu-waktu kosong, baiklah kita memiliki beban untuk kebaikan kerajaan sorga itu. Apakah kita sudah berdoa untuk pemerintahan kita? Apakah kita sudah berdoa untuk bangsa dan negara kita? Apakah kita sudah berdoa untuk gereja kita? Tuhan, biarlah Engkau membuat gereja, pintu-pintu gereja kembali terbuka. Tuhan, biarlah jemaat Tuhan berbondong-bondong datang lagi beribadah. Saya rasa itu adalah untuk kehormatan nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa kita tidak dahulukan itu? Kenapa kita harus bilang, Tuhan, saya belum bisa bayar cicilan, Tuhan, saya belum bisa bayar hutang-hutang. Saya yakin dan percaya itu menjadi masalah yang bisa diselesaikan dengan Tuhan selama kita selalu menomorsatukan dan kepentingan kerajaan Tuhan itu menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, kepada masalah ini, kepada persoalan ini, kepada hal ini, beranjaklah dan pindahlah, ya, ke tempat yang lain, asal engkau tidak bimbang. Artinya percaya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk apa yang kau berikan bagi kami. Kami yakin dan percaya ini adalah saat yang tepat untuk kami menyatukan hati lebih dekat lagi kepada Tuhan, menyampaikan doa-doa kami. Dan biarlah doa kami naikkan karena kami percaya kepada Tuhan, bukan karena tujuannya, tetapi
Kami tahu kepercayaan kami hanya kepadamu. Hanya kepadamu lah kami berserah dan berharap. Dan kami yakin doa kami didengar oleh Tuhan. Dan ajar kami juga untuk tidak mendendam, tidak iri, tidak marah, tidak benci dengan siapapun juga, Tuhan. Sebelum kami berdoa, kami ampuni mereka. Dan kami tinggalkan kesalahan itu. Kami mau berharap dan kami mau mendekati Tuhan dengan hati yang kudus dan bersih. Dan ajar kami untuk memiliki motivasi yang benar, bukan motivasi sendiri yang hanya mementingkan diri sendiri. Biar lebih banyak kami berdoa untuk hal-hal yang ada di sekeliling kami, berdoa untuk bangsa, negara, pemerintahan Tuhan, untuk gereja, untuk sesama, untuk orang-orang yang susah, untuk teman sahabat kami yang dirundung kemalangan Tuhan. Dan yang keempat, ajar kami untuk berdoa untuk kepentingan kebaikan kerajaan sorga, untuk kemuliaan dan hormat namamu saja. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kepentingan kami menjadi hal yang mudah bagi Tuhan untuk menjawabnya. Setelah itu kami boleh berdoa untuk kepentingan kami, untuk penyakit kami, untuk keluarga kami, rumah tangga kami, untuk pekerjaan, usaha, bahkan keuangan finansial kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.